Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude mohon di-mute dulu ya, biar nggak tumbang tindih seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. First of all, let's thanks to Allah who Almighty who has given us mercy and blessing because we can attend in this meeting in happy place and time. Thaniyan salatan wassalaman ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad arsyadana minadz-dzulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Pertama saya selaku host ingin menyampaikan rundown acaranya ya. Rundown acaranya itu nanti ada pembukaan, yang kedua nanti ada pengantar dari Pak Dejahid, langsung ke acara intinya, yaitu kuliah umum dasar-dasar ilmu hadis oleh Pak De Zuhri. Yang ketiga itu nanti ada pertanyaan dan diskusi. Selanjutnya nanti ada penutupan, yang 5 lain-lain seperti itu. Nah, mari kita buka acara pada hari ini, pengajian pada hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya ada pengantar dari Pak Dejahid untuk mengantarkan apa sih kira-kira maksud tujuannya diadakan agenda ini seperti itu. Untuk waktu dan tempat, Pak Dejahid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku sekalian, para anak, para cucu, dan orang tua. Masih ada di antara kita ini orang tua kita, yaitu Mbah Masyita. Marilah pertama kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih di dalam suasana muslim, mukmin, muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah membaca hasil dari suatu survei seorang doktor dari IAIN Jakarta yang mengatakan bahwa ternyata anak-anak milenial itu memang tahu bahwa pedoman orang Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika pertanyaan menyangkut Al-Quran, umumnya 87% lebih itu seluk-beluk Al-Quran itu bisa dijawab dengan baik. Tetapi ketika seluk-beluk As-Sunnah yang dijadikan pertanyaan, maka yang betul kurang dari 10%. Yang setengah betul itu kurang dari 25%. Jadi sisanya itu adalah seakan-akan blank. Dengan demikian saya pikir anak-anak ini lebih pada taklid yang terkait dengan hadis. Kalau dibilang hadisnya apa, Bukhari, Muslim, is okay. Kalau bukan itu, is no. Nah, karena tidak tahu. Ketika ditanya bagaimana posisi hadis, ya, tingkat validitas di dalam hadis dengan kitab suci lain, agama lain itu, umumnya mereka mengatakan hadis lebih baik, tetapi di mana letak baiknya tidak bisa menguraikan. Dari situ maka saya kemudian mikir, jangan-jangan anak putuku ya gak ngerti. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif untuk kita bahas hadis, bukan materi hadis, tapi ulumul hadisnya itu ya mungkin tidak cukup satu kali pertemuan. Ya, jadi nanti terserah profesor hadis kita itu. Ya, untuk sekarang ini ya totalnya ya 1 jam aja lah. Lebihnya mungkin nanti episode berikutnya.
Itulah latar belakang sehingga saya mengusulkan tema seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu terhadap anak cucu kita pemahaman tentang suatu dasar-dasar agama. Demikian yang kami sampaikan, saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dijahid. Ya. Bentar, Zarmi. Ini yang ditunggu-tunggu ya, materi kayak gitu. Mungkin sebelum sampai ke Pak Dezuri, saya mungkin bisa cerita gitu ya. Memang saya punya basic ketekunan ke arah sana, tetapi ketekunan kuliah ke arah ilmu Al-Quran dan tafsir serta hadis, tapi saya lebih fokus ke ilmu Al-Quran tafsir karena dulu itu kuliah itu sudah dipecah gitu, tafsir dan hadis itu sudah dipecah. Memang hari ini bahkan untuk mengetahui Quran dan tafsir saja, membedakannya aja terkadang tuh masih masih banyak yang rancu seperti itu. Kayak saya itu ngajar seperti itu. Masalah jilbab saja, itu tafsir sama Qurannya itu kecampur-campur kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jangan sampai cucunya Mbah Tabrizi seperti itu bisa seperti itu kayak gitu loh. Apalagi masalah hadis, karena hadis ini sebenarnya jauh lebih kompleks. Karena secara penelitiannya itu lebih kompleks karena Al-Quran itu diturunkan sudah pasti kesohihannya karena diriwayatkan secara mutawatir seperti itu. Kalau hadis tuh enggak kayak gitu loh. Yang meriwayatkan itu, yang membawa hadis itu dari Nabi itu perlu digali ulang seperti itu. Digali ulang karena mungkin pas nerima hadis tuh lagi tidur atau nerima hadis tuh lagi ngapain kayak gitu. Nah, itu mungkin harus kita perdalami lagi. Langsung saja pada Pak Dezuri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, keluarga besar Bani Tabrizi, ya saya tentu apresiasi terhadap inisiatif ini. Meskipun barangkali tidak semuanya tertarik ya dengan topik kita, tapi memang benar yang dibilang oleh Zulfa tadi bahwa sebenarnya ini perlu diketahui ya. Hadis. Nah, saya akan berusaha untuk menyederhanakan masalah yang tadi disebut-sebut sebagai rumit. Jadi begini, kita semua tahu bahwa sumber ajaran Islam itu Al-Quran. Lalu Nabi sebagai pembawa risalah, penerima wahyu Al-Quran, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu dan menjelaskan isi Al-Quran. Rasulullah mempunyai tugas menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran itu kemudian menjadi mushaf, jadi Quran itu kan kalamullah yang direkam menjadi mushaf. Mushaf itu yang mana? Yang kita baca setiap hari yang 30 juz itu, yang jumlah suratnya itu berapa? 114 gitu ya. Itulah Al-Quran, itu rekaman Al-Quran. Nah, kemudian penjelasan Nabi tentang Al-Quran itu direkam dalam buku yang lain di luar Al-Quran.
itulah yang disebut dengan kitab-kitab hadis. Jadi ya kita memang harus membanding antara nasib Al-Quran dengan nasib hadis. Jadi jangan berharap malam ini tuntas ya. Wong saya berusaha menyederhanakan kok ini. Saya ulang sekali lagi, kalau kita berbicara Al-Quran, asosiasi kita ialah mushaf itu. Tapi kalau kita berbicara hadis, di mana hadis itu? Dalam kitab-kitab hadis. Nah, sekarang saya bicara Quran dulu sebentar. Quran itu di masa Nabi, itu ditulis, direcord oleh para sekretaris Quran. Sehingga Quran itu ada versi Ibnu Mas'ud, ada versi Ibnu Abbas, ada versi Ibnu Umar, ada versi Ali bin Abi Thalib, ada versi yang lain. Jadi sepeninggal Rasulullah itu Quran itu ada versi-versi. Ya, coba nanti bisa dikonfirmasi dengan Mbak Zulfa ya. Nah, jadi karena Quran itu ada versi-versi, maksudnya versi ini bukan hanya apa ya, ada yang isinya itu 109 surat. Ada yang 114 surat tapi isinya atau urut-urutannya, sistematikanya itu tidak seperti yang kita baca ini. Diakhiri dengan surah An-Nas, dimulai dengan surat Al-Fatihah, itu ada yang kebolak-balik gitu. Nah, itu kan menggelisahkan. Quran kok berbanyak versi gitu. Maka kemudian para ulama Al-Quran, karena pertimbangan pertama, ulama Al-Quran yang mati syahid itu semakin banyak. Nah, sementara sekarang ini Quran ini ada versi-versi, bagaimana kalau kita sepakati menjadi satu versi saja. Lalu Sayyidina Utsman sebagai khalifah itu menyetujui, kemudian ya mengeksekusi inisiatif tersebut. Tentu ini saya harus menyebut angka-angka tahun. Rasulullah itu wafat tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah itu sama dengan 632 Masehi. Dicatat monggo, ra dicatat ya ora apa-apa. Nek ndelok sing nom-nom itu ya mungkin hafalannya bagus, ya nggak usah nyatet nggak apa-apa. Sing sepuh wong tangane gregeli nggak usah nyatet ya nggak apa-apa. Jadi artinya semua nggak nyatet ya nggak apa-apa. Akhirnya itu begitu. Ya alhamdulillah saya itu hafalnya udah dulu. Jadi kalau sekarang lalen aku. Lalen itu pelupa maksudnya Mbak Ito ya. Wah. Nah saya ulang, Rasulullah itu wafat tahun 11 Hijriah. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Berarti Abu Bakar itu wafat tahun 13. Digantikan oleh Sayyidina Umar 10 tahun. Menjadi 23, artinya khalifah Umar itu wafat tahun 23 Hijriah. Nah, Sayyidina Utsman itu menjadi khalifah selama 12 tahun. 12 tahun. Jadi wafat tahun piro kuwi mau? 35. Tahun 35 Hijriah. Gitu ya. Lalu Sayyidina Ali itu menjadi khalifah selama 6 tahun, berarti wafat tahun 41 Hijriah. Bagi saya sendiri, saya harus hafal yang begitu. Karena kalau saya nggak hafal, nanti urut-urutan cerita apa itu ya nggak bisa gitu. Nah sekarang sekedar gambaran lagi, ada
ulama besar namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah ini ya. Hijriah. Nah, jaraknya kan jauh itu dengan Khalifah tadi. Khalifah Ali aja 41. Jadi Imam Syafi'i itu 100 lahir tahun tahun lebih. 150. Nah, wafat tahun 204. Jadi berarti wafat dalam usia 54 atau 55 kurang lebih begitu. Kembali ya, bahwa Khalifah Utsman itu antara tahun 23 sampai 35. Nah, mushaf Al-Quran itu tentu disepakati menjadi mushaf Utsmani itu di pertengahan itu taruhlah 30 ya. Jadi dari Rasulullah wafat tahun 11, tahun 30 itu udah selesai problem Al-Quran, selesai. Quran menjadi one version. Yang lain itu tentu diamankan, tidak dipublikasi gitu. Itu Quran. Nah, kalau Quran itu dikatakan mutawatir, itu maksudnya begini. Al-Quran itu kan dibawa oleh para ulama Al-Quran langsung dengar dari Nabi. Sayyidina Utsman itu juga langsung dengar dari Nabi. Jadi dari Nabi baru sampai satu periode, satu generasi maksud saya, itu sudah langsung menjadi mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran itu karya kolektif. Ya, karena disepakati oleh banyak orang. Maka Quran itu tidak ada rawahu siapa. Maksud saya rekaman Al-Quran itu nggak ada rawahu siapa-siapa. Karena itu karya kolektif. Nah, karya kolektif itulah dalam bahasa Arabnya disebut mutawatir. Jadi diriwayatkan secara mutawatir itu penjelasannya ialah dari Rasulullah didengar oleh banyak orang, lalu kemudian disepakati menjadi mushaf Utsmani. Ya, itu karya kolektif. Nah, sekarang banding dengan hadis. Hadis itu kitab yang paling tua, namanya kitab Muwatta, ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik ya. Imam Malik itu hidup antara tahun 93 Hijriah, lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179. Berapa itu umurnya itu? Rodok dawa ya. Umurnya 79. 80. Berapa? 80-an, 82 ya? 82. Ah, itu. Tadi saya katakan Imam Syafi'i itu lahir 150. Jolali. Makanya dalam riwayat dikatakan Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, ketika Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik, dia tadinya tinggal di Mekah. Imam Syafi'i itu dibawa oleh ibunya. Lalu setelah hafal kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, beliau datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik. Nah, gue ini cah cilik kok arep belajar hadis, belajar agama, modalmu apa? Kamu punya modal? Saya tidak banyak, Pak Yai. Modal saya hanya menghafal kitab penjenengan yang disebut Al-Muwatta itu. Wah, terkaget-kaget tentu Imam Malik. Nah, cerita saya memang harus ngelantur begini ya, tidak fokus hadis itu enggak, memang harus gitu supaya Jangan ngantuk. Oh iya. Ngelantur ini membuat nggak ngantuk. Nah, oke. Tadi saya katakan kitab hadis pertama itu ya, yang dimaksud dengan pertama ialah pertama yang sampai sekarang masih kita dapatkan. Cari ke perpustakaan masih ada itu Muwatta. Ya.
Mungkin ada tulisan-tulisan yang lain, tapi di perpustakaan nggak ada. Gitu ya. Nah, lalu kita mengenal imam-imam yang lain. Ada Imam Ahmad, maka kitab hadisnya disebut kitab Musnad Ahmad. Lalu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Saya sampaikan bahwa di IAIN atau di UIN itu mempopulerkan Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu kitab-kitab hadis yang jumlahnya 9. Ya, 9 itu mudah itu kalau saya menghafal. Pertama 2 kitab Sahih, Bukhari, Muslim, itu udah 2. Sebelum Bukhari, Muslim ada Musnad Ahmad dan Muwatta, kan sudah 4. Terus kemudian Sunan. Sunan yang populer itu ada 4. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. 8 toh? Nah, itu satu lagi Sunan Ad-Darimi, pas 9. Jadi saya kalau menghafal hanya gitu, loro, 2 itu Bukhari, Muslim. Sama yang sebelumnya Musnad Ahmad, yang lebih tua lagi Muwatta. Lalu kitab-kitab Sunan itu tadi 4 ditambah 1, pas 9. Nah, monggo lah, tapi ini memang perlu diketahui itu. Nah, dari data itu saya ingin mengambil kesimpulan bahwa hadis itu ditulis secara perseorangan. Ya, Quran dikerjakan secara kolektif, kalau hadis itu dikerjakan secara perseorangan. Jadi secara individual. Imam Malik nulis Muwatta, Praneng sing ngewangi sendiri dia. Imam Ahmad sendiri dia, Bukhari sendiri, Muslim sendiri, semuanya nulis sendiri-sendiri. Nah, tentu boleh jadi ada pertanyaan loh, Imam Malik sudah nulis kok, yang lain kok masih nulis, itu tentu ada apa-apanya itu. Nah, Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik tadi saya katakan, itu ya sebenarnya punya kitab hadis tapi kecil namanya Musnad Syafi'i. Nah, karena jumlahnya hanya sedikit tidak populer. Tetapi kitabnya sampai sekarang masih bisa ditemukan. Gitu. Yang populer saja, yang besar-besar itu ada ini. Masih ada lah kitab hadis yang lain, ada kitabnya Ibnu Hibban, ada kitabnya Ibnu Khuzaimah, ada kitabnya Al-Hakim, ada kitabnya Al-Baihaqi dan lain sebagainya, itu masih ada. Artinya ialah bahwa hadis itu ditulis secara perseorangan. Dan kurun waktunya sekarang. Kurun waktunya, nah tadi kan kita sebut Imam Malik itu ya tahun 93 sampai 179. Nah, diperkirakan Imam Malik itu selesai menulis Muwatta'nya itu ya sekitar tahun 150-an. Ada yang memperkirakan 140 atau 150. Betapa jauhnya menulis, ya, jangka waktu, jarak waktu antara menulis kitab Muwatta dengan Al-Quran. Al-Quran tahun 30, Muwatta tahun 140 paling cepat. Nah, selisihnya kan sekitar 110 tahun. Jadi sebenarnya problem hadis yang kemudian nanti disebut kok ada yang sahih, ada yang dhaif dan lain sebagainya, paling tidak itu problemnya itu ya. Quran itu langsung ya sekitar tahun berapa tadi? 30-an kan itu ya. Lalu yang kedua, mengapa Quran kok tidak pakai sanad? Tapi kalau hadis kok pakai sanad, kan gitu.
Pak De, Nah. sanad itu apa Pak De? Oke. Sanad itu nama orang-orang yang yang membawa hadis. Maksud saya begini, misalnya kalau kita baca hadis itu mestinya an siapa, lalu baru qala Rasulullah. Jadi kalau setiap kali Imam Malik menulis satu nomor hadis itu pasti menyebut nama orang. Saya mendengar hadis ini dari guru saya dengar dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, paling tidak ada 4 nama kalau Imam Malik. Sampai kepada Rasulullah kan disebut. Karena Imam Malik kan nggak ketemu dengan Rasulullah. Iya, Imam Malik, gurunya Imam Malik juga nggak ketemu dengan Rasulullah. Nah, gurunya lagi, itu ada yang ketemu, ada yang nggak. Oleh sebab itu Imam Malik setiap kali menulis satu nomor hadis itu pasti ya, dan harus, karena itu tuntutan itu. Mengapa tuntutan? Ada ceritanya lagi. Tapi nantilah. Jadi itulah yang dimaksud dengan sanad. Sanad itu nama-nama orang yang dilalui oleh hadis dari Nabi sampai kepada penulis kitab hadis. Atau kalau dibalik, nama-nama orang yang menyampaikan hadis itu ya, dari Rasulullah kepada muridnya Rasulullah disebut sahabat, muridnya sahabat disebut tabi'i, ya, dan seterusnya gitu. Itu sanad. Nah, jadi kemudian saya mengatakan bahwa hadis itu pasti ada sanadnya. Ya kira-kira hampir sama dengan begini, orang kuliah itu kan ada yang kadang-kadang nggak ikut datang kuliah kan gitu toh. Nah, ketika nggak datang kuliah, tanya sama temennya yang kuliah, tadi pelajarannya apa? Oh iya, tadi pelajarannya ini. Wah, nah, itu sanad namanya, sanad itu. Sanad itu artinya sandaran, ya. Nah, sanad itu ada yang lalen, kakek yang brutu ya lalen. Nah, tapi ada juga yang kuat ingatannya. Itu dari segi kemampuan hafalan. Tapi kan ada juga temen itu yang suka bohong kan gitu ya. Ada juga yang orangnya polos-polos. Wah. Nah, koncone gane bohongan kan informasi yang datang kepada kita nggak langsung kita percaya. Misalnya ada orang datang kepada kita, pasar Tanah Abang kebakaran. Nah, apakah kita langsung percaya itu dengan berita yang dibawa oleh seseorang? Nah, ada cek, ada recheck gitu. Ya kurang lebih gambarannya kualitas berita itu seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang pindah ke Quran, Quran nggak ada sanadnya, ya kan? Karena dari Rasulullah langsung kepada orang banyak, langsung jadi kitab dan itu karya kolektif. Nah, itu. Kalau hadis per nomor, nah, itu ya. Jadi itulah kira-kira apa problem tentang apa istilahnya Jahit tadi itu tentang kesahihan ya, tentang kesahihan atau tentang akurasi. Tentang akurasi, kalau akurasi itu akurasi periwayatannya. Atau barangkali sampai itu dulu ya. Mungkin ada yang agak confused, ada yang nggak paham. Maksud saya supaya nyambung-nyambung ini sudah saya usahakan menyederhanakan. Gimana? Gimana, Monggo, Mbak? barangkali ingin ada Mbak yang Puput. Kok Mbak Puput? Mbak Zulfa. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau gimana. Boleh langsung saja dibuka mikrofonnya gitu. Oke. Halo, Pak D. Halo, ini dari Surabaya. Oh ya?
Gini Pak D, ini kan untuk orang-orang milenial ya. Tadi disampaikan bahwa Al-Quran sudah disepakati dengan mushaf Utsmani. Ya. Tetapi ini mungkin kadang-kadang kalau orang tidak ketemu secara hidupnya, ketemu secara normal, enggak misalnya saya pernah makmum sama orang dari Maroko gitu ya. Dari Maroko itu bacaannya agak beda. Misalnya kalau kita membaca min syarri ma khalaq, mereka min saddi ma khalaq. Tapi kalau waktu itu saya ini karena qiraat yang beda. Nah, penjelasannya kira gimana yang kira-kira Ya, ini- bisa dijawab oleh semacam ini, Pak? Ini sayangnya suaranya ini putus-putus ini. Saya nggak bisa menangkap Putus-putus ya. ide. Ya gini, Ade. Iya. Jadi kalau untuk milenial mungkin, saya pernah makmum sama kebetulan orang dari Maroko. Kalau kita membaca min syarri ma khalaq, mereka saya dengar min syaddi ma khalaq, pakai dal. Oh, iya, iya, iya. Nah, kalau saya Ya, bisa ini tetap maklumi saja karena mungkin terputus-putus, tapi saya berusaha menangkap iya. idenya. Ya. Jadi begini, kalau bacaan Al-Quran itu istilahnya qiraah, ya, qiraah. Ya, ini terpaksa kita harus mempelajari. Mute Pak Dejori. Oke. Oke, sudah terdengar ya? Sudah. Jadi begini, itu persoalan qiraah. Ya. Quran itu ketika dikumpulkan atau diunifikasi menjadi satu mushaf, satu versi, itu tidak ada harokatnya ya. Tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya gitu. Nah, tentu di Arab itu ada sekian dialek. Nah, dialek itulah yang disebut dengan qiraah Al-Quran. Jadi ada yang membaca alif lam itu dibaca mim. Al-kitabu am kitabu. Hudal lil muttaqin, hudal lim muttaqin. Dan seterusnya. Sampai kepada misalnya faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Ada yang membaca fa'iddatu ta'ami masakin misalnya. Jadi itu persoalan qiraah. Saya menangkapnya begitu tadi dari LAP tadi itu. Nggak cedok sampean ngomong. Kayaknya itu ya yang ditanyakan itu. Sudah kena. Sudah kena. Oh, iya. Sudah Jadi terjawab. itu persoalan qiraah. Jadi makanya dalam ilmu Al-Quran itu kita mengenal ada qiraah sab'ah. Ya. Qiraah sab'ah. Antara lain ada Al-Kisai, ada banyak lah, saya nggak hafal nih. Nah, tapi idenya ialah itu persoalan qiraah. Nah, qiraahnya orang Yaman dengan qiraahnya orang Syria itu ya beda-beda itu. Lawang bahasa Arab aja juga begitu. Misalnya ada orang tanya Ismak itu artinya siapa namamu? Ismi Muhammad misalnya begitu. Islaunak? Kok Islaunak itu apa itu? Nah, kalau orang Indonesia pikirnya pertanyaannya Islon berapa kamu kan gitu. Padahal Islaunak itu ayu syai'in launuka. Kamu termasuk bangsa apa? Apa bangsa Melayu, apa bangsa Cina, apa bangsa apa gitu. Itu Islaunak. Tapi tapi itu jadi orang Indonesia Islon. Ya kok tahu ya dia bahwa aku pegawai negeri sehingga nanyanya sampai
eselon segala. Ya, ya ini sekedar apa ya, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa dialek itu begitu. Malahan waktu saya di Arab itu ya ada ditanya, pertanyaannya itu gini ketika ya ngomong agak santai sama orang Arab itu, aina harimak, harim itu rupanya yang dimaksudkan itu zaujah, zaujah itu istri. Di mana istrimu? Aina harimak. Tak pikir harimak ya apa? Dalam pikiran saya kalau di fikih itu istri yang tidak resmi itu disebut harim. Kok nanya tentang istri yang tidak resmi segala? Rupanya istilah harim itu maksudnya ialah istri yang resmi. Tapi itu bahasa suki ya, bahasa umum. Nah, gimana Mbak Zulfa? Oke Pak D, kita kembalikan dulu ke Pak D Abid. Gimana Pak D Abid? Masih ada yang mengganjal? Tapi untuk ini Mbak Upa, untuk seperti itu nggak mengganggu arti makna Al-Quran itu ya? Kan katanya bacaan beda punya arti yang beda gitu. Ya, jadi begini, bacaan yang sama, ya, kiroah yang sama, saya ulang, kiroah yang sama dibaca dengan beda, artinya bisa beda. Ya, tapi kalau dibaca dengan kiroah yang berbeda, itu tidak mengganggu makna. Ya, untungnya kita orang Indonesia itu cenderung satu kiroah ya, satu kiroah, sehingga urusan kita itu tinggal panjang pendek, tinggal makhrajnya atau apa namanya pronunciation-nya ya, makhraj itu pronunciation. Lalu kemudian kalau yang ada tasdid, ada idgham ada apa, itu tajwidnya ya. Tapi itu sebagian itu pronunciation. Ya, jadi ya begitulah. Ya kalau mengubah, kalau bacaannya panjang pendek itu berubah ya beda, itu ya artinya berbeda itu. Kan kayak itu ya Pak De, suratun sama suratun. Nah, beda. Kalau suratun itu udel. Udel, nah suratun gambar. Ya. Tapi kalau suratunnya pakai shad, itu artinya gambar. Ya, pakai sin sama-sama panjangnya itu surah. Tapi kalau surah pakai tasdid itu. Oh iya. Nah, jadi begitu. Benar. Kan udah banyak yang tahu itu. Zaman kemudian. Iya. Masuk Quran beda arti jadi Pak Guru. Ya, jadi yang saya sampaikan itu pengantar untuk memberikan jawaban, memberikan gambaran problem hadis. Karena itu mudah-mudahan Anda mulai bisa mengatakan memper ya. Nah, hadis itu ada perbedaan akurasi ya. Perbedaan akurasi, ada yang akurasinya bagus, ada yang akurasinya rendah. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, itu akurasinya berbeda karena sanadnya beda. Gitu. Ya kurang lebih itu begitu itu. Jadi hadis itu ada problem. Nah, yang saya maksudkan itu begitu, memang benar. Kalau Quran kan dari surah pertama surat Al-Fatihah sampai itu urusannya bukan Jibril yang ini ya. Ini urusannya ialah mushaf Al-Quran ya. Oh iya. Jadi saya berbicara tentang sejarah. Kalau saya berbicara tentang sejarah, saya tidak berbicara tentang malaikat.
Kalau saya bicara malaikat itu saya bicara tentang ilmu tauhid. Jadi ini lebih pada ilmu sejarah. Kalau sejarah itu lebih empirik, ya. Kalau Jibril itu non empirik, ya. Empirinya empiri yang berbeda lagi itu. Sekali lagi, jadi yang kita urus Quran itu ya mushafnya itu. Ya, toh yang kita tafsirkan itu yang mushaf itu. Yang ditafsirkan oleh para ulama sejak dari Imam At-Tabari, lalu Imam Ibnu Katsir sampai dengan yang modern ini ada siapa namanya Muhammad Abduh, ada Rasyid Ridho, ya, ada ulama-ulama yang lainnya. Itu yang mereka urusi, yang mereka tafsirkan ialah tafsir catatan yang ada dalam Mushaf Utsmani itu. Di seluruh dunia Islam, Quran itu hanya satu versi. Termasuk orang Syiah pada umumnya, itu Qurannya ya sama dengan kita. Saya pernah ketika kuliah di Jakarta, itu mempunyai salah seorang teman orang Syiah. Saya tanya, Mas, namanya Umar namanya, ya, Umar Syahab. Terkenal juga itu, ya, Umar Syahab itu, karena suka di televisi. Mas sampean kan orang Syiah. Ya, ini Quran sampean ini mbok ditunjukkan kepada saya yang setahu saya kan Qurannya orang Syiah kan beda dengan Quran kami. Jadi kalau teman itu ngomong-ngomong begitu nggak apa-apa. Dia bilang, oh enggak Pak, Quran orang Syiah pada umumnya itu ya sama. Yuk saya bawa ke kamar saya dibawa ke kamarnya. Oh ternyata Qurannya ya sama dengan Quran kita. Nah terus kalau ada informasi itu Quran orang Syiah, itu kan hanya orang elit saja. Jadi itu beredar di kalangan terbatas, tapi Syiah awam itu mushafnya saja sama saja. Oleh sebab itu di kalangan dunia Islam kita bisa katakan bahwa Quran itu satu versi. Jadi pengertian satu versi itu ya. Sementara hadis kita bisa katakan hadis itu ada banyak versi. Hadis versinya siapa? Versinya Imam Malik. Versinya siapa? Versinya Imam Ahmad. Versinya siapa? Versinya Imam Bukhari. Nah, meskipun Imam Muslim itu berguru kepada Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari punya kitab hadis sendiri. Imam Muslim juga punya kitab hadis sendiri. Orang marem. Udah ada kitab yang ditulis oleh gurunya, dia juga kepengen menulis hadis sendiri. Apa ini mengikuti madhab marmiyah apa bagaimana? Nggak tahu. Marmiyah itu dari kata marm, ya. Jadi madhab marmiyah itu madhab berdasarkan kemarman. Marmi sholat taraweh telulikur ya, telulikur itu namanya mengikuti madhab marmiyah itu. Ya maaf ini ada yang ketinggalan barangkali tadi ya. Ya, tapi ya lumayan toh. Gimana? Ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Masih boleh, ada, boleh, Pak De. Pak Gus Dur. Dibuka dulu itunya. Mikrofon. Oh ya, sudah. Oh, Pak ya. D ini karena saya punya ponakan-ponakan yang kuliahnya itu di bidang umum dan kecerdasannya sangat baik. Kadang-kadang saya ada kekhawatiran Terus? mereka juga bergaul dengan kitab-kitab kritis, Pak D. Kitab-kitab kritis. Misalnya begini, dalam banyak ilmu tafsir misalnya, yang bil athar itu, yang berdasarkan riwayat hadis itu kan banyak disandarkan kepada siapa? Ibnu siapa? Ya. Jadi itu mendapatkan kritik dari Muhammad Syahrul misalnya.
Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas itu mendapat kritik dari dan banyak sekali kritik yang tajam ditujukan dalam penafsiran tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Itu kita ketahui ketika Ibnu Abbas ketemu Rasulullah itu kan masih bayi, masih kecil lah. Nah, tetapi banyak riwayat hadis atau penafsiran yang didasarkan pada hadis disandarkan pada Ibnu Abbas itu. Kritik yang lain lagi juga ditemukan bahwa yang ternyata yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu tidak seberapa, apalagi tulisan-tulisannya itu banyak menjadi korban dibakar pada masa Abbasiyah, yaitu oleh tentara Tartar ini. Ya, bagaimana supaya ponakan-ponakan saya bisa menjawab ini ketika mendapat pertanyaan itu, Pak Deni. Jadi Ibnu Abbas itu dapat kritikan yang sangat tajam itu dari salah satunya Muhammad Syahrul dan banyak di kalangan kita yang sering disebut sebagai kaum apa itu, kaum modernis lah, modernis baru disebut apa itu. Monggo Pak Deni. Mbak, ini yang lain ini yang mau tidur aja. Rumah Pak De. Ya? Mendengarkan. Mendengarkan ya? Ya syukur. Salah nyatet tuh, nyatet tangan. Ya. Yang dicurigai yang pakai kacamata itu. Yang pakai kacamata itu disuruh buka itu. Makanya tak delok loh, kok merem, makanya mbok nek ngantuk ya turu ora apa-apa. Yang penting kan saya jangan ngantuk. Nek saya ngantuk kan sudah kacau ini ngomong. Itu sing profesor iki sing dia nanti kaji sing ini sing Jadi begini. Saya langsung aja ya. Abu Hurairah ya. Abu Hurairah salah seorang sahabat Rasul itu namanya Abu Hurairah. Itu populer itu ya. Nah, Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi kalau Rasulullah wafat tadi tahun berapa? 11. Ya, good 100. Ya. Wafat tahun 11, 3 tahun sebelum 11 itu berapa? 8. Nah, 8. Jadi hanya 3 tahun ketemu Rasulullah. Tapi Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sangat banyak dan menurut catatan para ulama hadis. Catatan para ulama hadis itu artinya catatannya Imam Malik, Imam Bukhari, Imam apa itu yang jaraknya sekian ratus tahun dengan Abu Hurairah itu mempunyai catatan bahwa ternyata Abu Hurairah itu seorang sahabat yang hadisnya paling banyak. Artinya begini, cerita Nabi ketika masih di Mekah itu saja diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Loh, dari mana Abu Hurairah tahu? Dari sesama sahabat. Nah, gitu ceritanya. Jadi ketika Abu Hurairah masih belum Islam, padahal peristiwanya itu kan peristiwa tentang Rasulullah. Ya. Peristiwa tentang Rasulullah. Nah, kok Abu Hurairah bisa cerita wong dia itu masuk Islamnya aja 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Abu Hurairah juga cerita tentang puasa Ramadan. Ya. Abu Hurairah cerita tentang puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan itu diturunkan atau diwajibkan pada tahun 3 Hijriah. Abu Hurairah belum masuk Islam, tapi dia bisa meriwayatkan hadis dari mana? Dari sesama sahabat. Nah, jadi Ibnu Abbas yang ketika Rasulullah wafat masih remaja, itu ceritanya juga begitu sebenarnya. Cuma karena sesama sahabat, itu untuk menggampangannya, untuk memotong memotong jalur, tetapi dirasa tidak berbahaya, maka kemudian langsung dari Rasul. Rasulullah yakul. Nah, gitu. Ya. Tapi
Abu Hurairah nggak pernah mengatakan ro'aitu Rasulullah sama, nggak pernah. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat. Paling-paling dia mengatakan kana Rasulullah yakul. Rasulullah pernah berkata. Kepada siapa lah? Siapa itu? Kepada saya Abu Hurairah. Begitu juga dengan Ibnu Abbas. Lalu yang kedua, yang namanya perseorangan. Jadi kasusnya ini kan hadis itu kan kadang-kadang Rasulullah sedang berbuat apa begitu ya. Nah ini dilihat oleh sahabat. Lalu diriwayatkan. Oke, ini tadi saya tuh belum mendefinisikan hadis. Mungkin ada baiknya ya. Ya. Coba sekarang Quran itu apa? Lek coba aja yang jawab. Apakah Quran itu? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahyu Allah, firman Allah. Yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sebagai petunjuk bagi manusia dan lain-lain. Itu jawaban ilmu tauhid ya. Kalau jawaban ilmu sejarah begini. Quran itu kalamullah yang terekam dalam mushaf. Jadi harus ada yang direkam. Kalau nggak direkam itu bukan jawaban sejarah itu ya. Al-Quran adalah kalamullah. Boleh ditambahi diriwayatkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, tapi jangan lupa yang terekam dalam mushaf. Ya. Di luar itu bukan Quran. Ya. Tapi kalau Anda belum menyebutkan yang terekam, itu boleh jadi itu. Ada orang cerita begini, cerita begitu, bisa jadi. Itu bukan Quran. Nah gitu ya. Nah sekarang hadis. Saya mau hadis. Saya tidak tanya ya. Sebab kalau saya tanya, Lekjub juga nggak bisa jawab. Jadi hadis itu menurut bahasa artinya cerita. Hadis is news. Hadis is information. Hadis is story. Hadis is history. Jadi hadis itu bisa artinya news, berita, bisa information, bisa story, bisa history. Jadi menurut bahasa itu. Makanya ada dalam Al-Quran itu hal ataka hadithu Musa. Itu bukan kok apakah sudah sampai kepadamu hadisnya Nabi Musa, bukan, tetapi cerita tentang Musa. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah sampai kepada kamu tentang cerita? Nah, gitu. Jadi hadis itu artinya. Nah, hadis Nabi itu artinya cerita tentang Nabi. Hadis Nabi itu cerita tentang Nabi. Cerita yang bagaimana? Tentu yang kita butuhkan ialah cerita tentang ajaran-ajaran Al-Quran, kan gitu ya, yang dipraktekkan oleh Nabi, yang dikomentari oleh Nabi, yang itu disebut sunnah. Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu pelajaran-pelajaran tentang penjelasan Nabi terhadap Al-Quran. Jadi agama ya, yang sifatnya religius. Nah, itu begitu. Nah, hadis itu sendiri rekamannya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang wahyu itu kemudian direkam. Direkam di mana? Tentu dalam memori dulu. Tidak langsung menjadi muwatta. Nunggu sekian ratus tahun kalau nunggu muwatta. Gitu. Ada orang ya, saya suka jebak. Apakah Imam Syafi'i itu juga mengambil hadis dari Bukhari? Saya tanya kepada mahasiswa. Ya tentu iya toh Pak.
Loh, sampean piye? Kebalik ya Pak ya, kebalik ya. Ya toh, wong Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari itu lahir tahun 197. Jadi ketika Imam Bukhari Imam Syafi'i wafat tahun 204, Bukhari baru umur 7 tahun. Ayo, kok sampean ya kok masa Imam Syafi'i mengambil hadisnya Imam Bukhari. Pikiran dia hanya karena itu hadisnya sahih gitu. Nah, inilah yang saya maksud sejarah itu begitu. Jadi saya mendekati ilmu ini dengan ilmu sejarah. Ngono loh ceritanya. Jadi Pak Ade, Nah, kembali kepada Pak Ade, jadi hadis itu hasil rekaman. Oh, Hadis itu cerita. Hadis itu cerita yang direkam dalam kitab-kitab Buku hadis. hadis. Quran itu kalamullah direkam dalam mushaf. Mushaf Al-Quran. Hadis itu cerita tentang Rasulullah yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Kalau Quran itu direkam secara kolektif, maka hadis direkam secara individual. perseorang. Jadi Nah, Pak kalau De, sunnah mengenai Al-Quran itu kalau ada 300 ayat Al-Quran di Indonesia suruh dihapus itu yang dihapuskan cuma mushafnya, Al-Qurannya sendiri kan nggak kehapus itu. Nggak perlu kita ribet, harus cuma mushafnya doang. Al-Qurannya masih tetap. Iya. Iya, jadi rekamannya toh. Iya, rekamannya aja. Di tip itu Rekamannya aja begini, oke saya terima, tak tip X gitu aja. Iya, ditip. Jadi Tapi tetap hafal kita kan. Hafalannya tetap ada. Tak soal. Iya. Betul. Oke. Ya, ya. Jadi, nah saya ini suka lupa loh. Di depan mahasiswa aja saya suka lupa kok beda. Loh, aku tadi cerita tentang apa? Gitu. Oh, anu, Tadi Pak. Pak Ade mau nanya Pak Ade. Nah, Berarti hadis itu semua penjelasan dari tentang Al-Quran ya Pak Ade? saya tidak mengatakan begitu. Enggak. Yang saya katakan ialah Nabi punya tugas menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Oh. Gitu. Nah, lalu kita baru sampai kepada kesimpulan bahwa kalau begitu sebenarnya yang kita butuhkan itu ialah sunnah Nabi yang bersifat religi. Karena Nabi itu manusia biasa toh. Nah, iya itu ya, Pak. manusia biasa. Nah, yang namanya hadis itu merekam boh itu pelajaran agama, boh itu bukan pelajaran agama, semua direkam oleh para sahabat. Al-Quran iya. Semua. Tapi kalau Al-Quran kan sudah dibalik. jadi mushaf. Ketika masa Nabi dan ratusan tahun sesudah Nabi kan belum menjadi kitab. Jadi itu direkam dalam memori, dan yang direkam itu adalah ya yang namanya rekaman itu gerak-gerik Nabi, penjelasan Nabi yang menurut kita mungkin tidak penting, itu bagi mereka penting. Misalnya begini, Rasulullah itu makan itu dengan 3 jari, 2 jari ini ditambah jari ini. Nah, sekarang itu direkam kalau direkam menjadi hadis karena tertulis dalam kitab hadis. Sekarang apa itu memang sunnah Nabi begitu kan, itu persoalannya. Apa ya, nek mangan kudu ngene, apa nek mangan soto kan. Kalau gini apa ya enggak panas itu. Apa kalau bakso masih boleh lah baksonya yang diambil kan gitu. Nah, terus nanti kapan selesainya makan? Nah, makanya tadi saya menyebut tugas Rasulullah itu menjelaskan Al-Quran. Kan begitu toh? Dengan ucapan beliau,
dengan perbuatan beliau. Yang itu direkam. Gitu ya. Nah, lalu hadis itu menjadi ada yang akurat, ada yang tidak, menjadi ada yang sahih, ada yang dhaif, itu berkaitan dengan tadi yang saya katakan. Ini yang rekam ini orangnya memorinya bagus apa enggak? Ada begitu. Bukan tidur apa enggak? Nah, jangan-jangan wongnya budek kagetan dikongkon bati misalnya begitu. Wah, ini susah. Jadi gitulah kira-kira. Mbak Cukui. Alah, Dan- itu bukan yang ikulah. Oke. Dan barangkali antara yang diucapkan atau yang dilakukan Nabi hingga sampai jadi muwatta itu melalui rantai beberapa sahabat barangkali juga itu. Jadi kayak sepur berarti ya. Dari depan Jadi- sampai belakang begitu. Bagaimana itu prosesnya itu? Jadi begini, Imam Malik itu kan berada dalam suasana belum ada kitab hadis. Ya. Padahal, jadi Imam Malik itu kalau kita lihat angkanya 93, ya, itu saya harus menjelaskan gini, itu berarti berada dalam masa khalifah dinasti Umayyah. Umayyah. Nah, ini kita juga harus tahu ini. Kapan itu dinasti Umayyah itu? Dinasti Umayyah itu mulai tahun 41 kan gitu ta? Iya, Kalau iya, tahun Masehinya itu 661 tahun Masehinya. iya. Nah, dinasti Umayyah itu dari 661 sampai 750 Masehinya. Berapa tahun? Hampir 100 ya. Iya. Ini ongkong-ongkong ini lek jup kudune lancar iki ya. Pak. Mati apa jenenge? Lejuk apale kodian. Jadi, Kalau kodi lancar. Sing ana gambare abang karo biru Pak De apal. Oh iya. saya ulangi ya. Jadi Umayyah itu dari tahun 661 sampai 750. Jadi 90-an tahun. Iya. Nah, Imam Malik itu sampai 179 kan gitu. Bentar. Itu berarti nggak masuk yang apa Hijriah. namanya yang di Spanyol nggak dihitung ya berarti ya? Belum, di Spanyol itu Itu kan mulainya masuk apa namanya Umayyah juga kan itu kan? ya, Yang di Spanyol. Akhir Umayyah Spanyol. ya. Jadi Umayyah. kalau Spanyol masuk Spanyol itu kan 713. Iya, Ya, akhir Spanyol. Sampai 1000 sekian itu ya. Nah, iya makanya berarti yang dimaksud dinasti Umayyah itu nggak dihitung yang Spanyol itu nggak yang dihitung dimaksud gitu. itu Damaskus. Damaskus, oke. Umayyah yang di Damaskus. Mas, Jadi pinter ih. Jadi begini, tadi kan saya sebut sekitar tahun 140 ya. Nah, gini, tahun Hijriahnya dinasti Umayyah itu sampai 132. Nah, kalau begitu 132 itu belum selesai Muwatta ditulis. Gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya katakan terjadi gejolak politik di masa ya kita tahu perpindahan kekuasaan dari Sayyidina Ali ke Muawiyah itu kan perang ya. Iya, perang, iya. Dan apa namanya problem politik itu serius sehingga kekuatan politik itu begitulah ya, berhadapan-hadapan kekuatan politik. Nah, kita masuk pada teori misalnya pemimpin atau politikus itu tugasnya apa? Ya, apa bedanya tugas pemimpin dengan tugas guru? Meskipun mau pensiun tapi belum pensiun kan begitu. Hampir. Tugas guru
tugas guru itu memperbanyak ilmu. Tugas pemimpin itu memperbanyak pengikut. Nah, jadi jadi tidak salah mereka para politisi itu kayak gitu tingkah polanya, karena mereka menyadari betul bahwa tugasnya itu memperbanyak pengikut. Ya, karena mau berkompetisi dalam politik. Tapi kalau guru dalam pemilu, kalau guru itu tugasnya memperbanyak ilmu, mau sinau terus gitu loh. Jadi, nah, dan guru itu biasanya lugu ya, jujur apa itu. Nah, kalau politisi atau pemimpin itu menyesuaikan kemampuan umat. Nah, karena kepengen memperbanyak umat, makanya pemimpin itu kampanye. Nah, orang Islam itu kampanyenya itu biasanya supaya meyakinkan kepada orang banyak itu dengan dalil-dalil. Nah, itu ya. Jadi grupnya Muawiyah, grupnya Sayyidina Ali yang sudah wafat ya, Sayyidina Ali-nya udah wafat, tapi kan pengikutnya masih banyak. Nah, itu kalau kampanye itu menggunakan Quran ya, sana juga menggunakan Quran. Kalau gitu menggunakan hadis, sama menggunakan hadis. Nah, lalu kemudian muncullah ide hadis palsu. Ya kira-kira tahun 60-an Hijriah gitu. Nah, jadi wah, ini ceritanya menjadi panjang, tetapi lain kali bisa saya teruskan gitu ya. Singkatnya itu begini. Nah, mereka mempunyai inisiatif untuk mencipta hadis palsu. Misalnya begini. Tuba lisam. Artinya apa? Berbahagialah orang-orang Syam. Maksudnya itu ya, berbahagialah orang Syam itu maksudnya kampanye supaya mendukung Muawiyah. Oh, gitu. Mendukung Muawiyah, Tuba lisam, karena Muawiyah itu menjadi khalifah dinasti Umayyah di Damaskus atau di Syam tadi. Nah, sementara setelah Sayyidina Ali wafat, para pendukungnya itu juga bikin hadis. Hadisnya katanya masali wa Ali kamasali Musa wa Harun. Perumpamaan saya dengan si Ali, mantu saya, itu seperti perumpamaan Musa dengan Nabi Harun. Artinya apa? Ali itu orang yang sangat dekat dengan saya. Nah, kalau diterus-teruskan, anak milih ya kowe milih partai ini si Ali. Gitu. Nah, jadi udah muncul hadis-hadis palsu kayak gitu. Itu pada sekitar wafat Muawiyah itu menjadi khalifah 20 tahun. Jadi kalau dari tahun 41 sampai 61 kan gitu. Nah, makanya saya tadi memprediksi munculnya hadis-hadis palsu itu kira-kira pada tahun 60-an Hijriah. Nah, memang pengalaman saya menjadi dosen hadis itu memang harus mengetahui ini sejarah. Sebab itu harus menggunakan historical approach. Pendekatan histori. Jadi nggak bisa mengajar hadis itu terus lanyu-lanyu baca hadisnya apa, ceritanya masih panjang. Ini jam, kok sudah jam 21 lewat hampir seperempat. Nggak kerasa. Aku lagi gabung. Mbak, ya silakan kalau ada Mbak Zulfa, mana tadi suara kita? Ya, gimana Pak De? Boleh Najib mau nanya apa? Saya lihat Najib dulu sekali lagi. 2 pertanyaan lagi saya kira bisa, 2 pertanyaan lagi. Lanjutkan pada sesi minggu depan. Monggo, Pak Najib itu. Ya, sekali lagi Pak Najib, boleh. Saya mau tanya, ini penjelasannya padahal sudah sampai
story sampai Suara kurang jelas. Kejauhan, Mik. suaranya masuk. Ya, sip. Oh ya. Penjelasannya kan sudah sampai ke Muawiyah, historinya sudah sampai ke sono. Ini saya bertanya tapi ke basicnya lagi. Ini kan dijelaskan hadis itu kan sesuatu yang terekam dan tercatat. Sumbernya ini kesimpulan saya. Sumber-sumbernya adalah singkatnya itu adalah gerak-geriknya Rasulullah. Kan seperti itu. Nah, Materinya. berarti contoh tadi misalkan Rasulullah itu cara makan itu adalah 3 jari ini dengan ini dan ini. Nah, yang saya tanyakan ke Pak D itu adalah berarti ada karena itu yang direkam oleh sahabat, maka berarti ada hadis-hadis yang value-nya itu bukan ibadah. Kira-kira seperti itu pertanyaan saya, Pak D. Oke. Baik. Jadi tadi saya belum menjawab Lek Jahid ya tentang berapa orang sebenarnya sanadnya kan gitu dari Imam Malik. Iya. Rantainya itu, rantainya. Itu rata-rata 4 orang itu. Imam Malik 1 gurunya, kemudian gurune guru 2, gurune lagi, baru kemudian Rasulullah atau terkadang masih 1 lagi. Saya kira 4 level Pak Di, barangkali. Bukan 4 orang. 4. Tiap level mungkin lebih dari 1 orang. Ya, ada yang lebih, ada yang 1. Tergantung tergantung reporternya. Reporter dalam hal ini ialah Imam Malik. Mau menyebut berapa gitu. Untuk 1 nomor hadis. Nanti nomor hadis yang lain, misalnya hadis pertama itu hadis tentang misalnya hakul muslimi alal muslimi sittun. 1 nomor itu. Innamal a'malu binniyat itu 1 nomor hadis. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban itu 1 nomor hadis. Nah, jadi sumbernya itu bisa beda-beda. Makanya dalam biografinya Imam Malik itu nama gurunya sekian banyak orang, sekian ribu apa sekian ratus orang nama gurunya gitu. Ya, jadi rata-rata itu sekitar 4 ya. Level itu biasanya disebut dengan tobakoh. Ada 4 tobakoh, 4 level. Lalu yang Lek Najib tadi itu begini. Berarti ada sebuah hadis. Boleh tanya dikit. Berarti 1 hadis itu bisa jalurnya bisa banyak ya? Ya. Ya kan? Misalnya innamal amalu binniyat tadi. Mungkin ini ini jalur sini ada, jalur sana ada, jalur sana ada, jalur sana ada. Jadi bisa apa namanya? Ya, itulah yang nanti yang kita mengenal 5 rantai tadi bisa mungkin 10 jalur gitu. Bisa jadi begitu, sesuatu yang mungkin kayak gitu. Itu makanya nanti kita akan mengenal ada hadis mutawatir karena jalurnya banyak itu. Tapi ada yang tidak mutawatir. Indikasi mutawatir itu begini, hadis ini tertulis dalam kitabnya At-Tirmidzi. Oh, ini juga tertulis dalam kitab Muwatta. Ini tertulis dalam kitab Ad-Darimi. Ini tertulis dalam kitab Ibnu Majah. Itu indikasi ya, indikasi mutawatir yang keterangannya nanti. Ya, karena pertanyaannya menyangkut itu ya. Lalu kembali kepada Lek Najib tadi, begini, ada sebuah hadis mengatakan, sebuah hadis itu artinya begini, sesuatu yang peristiwa yang direkam oleh penulis kitab hadis terakhir ya. Tentu melalui sanad tadi itu bunyinya begini. Rasulullah melakukan sa'i. Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah yang sampai 7 kali itu. Dengan naik onta. Nah, itu direkam lalu menjadi hadis.
Nah, itu menjadi hadis. Persoalannya sekarang ialah apakah bisa kita ambil kesimpulan bahwa karena Rasulullah itu melakukan sa'i dengan naik unta, maka kalau begitu sa'i dengan naik unta itu termasuk ajaran agama. Kan begitu terusan pertanyaan. Apa tidak repot? Jadi kalau disunatkan sa'i dengan naik unta, alangkah beratnya tugas pemerintah Arab Saudi harus menyediakan sekian ribu unta. Nah nanti kalau untanya itu tidak minum, nggak apa-apa, nggak pipis ya toh. Nah nek pipis, apa nggak bikin najis Masjidil Haram, kan begitu. Dan seterusnya pertanyaan. Nah kalau begitu hadis itu tadi apa? Makanya di depan saya katakan hadis is news. Hadis is information about the prophet. Hadis itu informasi tentang Rasulullah. Itu. Nah sekarang kalau ya jadi ini kalau kita berkesimpulan bahwa sa'i dari Safa Marwah itu disunatkan naik unta, maka naik unta ketika sa'i itu hukumnya apa? Sunat, kan begitu. Termasuk pelajaran agama. Bisa dipahami itu ya? Oke. Tapi kalau kesimpulan kita, oh enggak, itu kan informasi tentang Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Kalau sebagai manusia biasa, itu bukan ajaran agama. Perkara itu terekam dalam hadis, ya itu bagus. Kita senang dengan informasi seperti itu. Karena ada juga orang yang, ini saya nggak peduli apakah itu termasuk wilayah agama, domain agama apa tidak, tapi saya ingin sekali mengikuti sunnah Rasul. Bisa jadi begitu. Gitu loh Najib. Pak De mau tanya Pak De. Sopo ya? Aku, Roro. Oh ya. Nek hadis itu kan belum tentu semuanya itu dalam kaitannya dengan ibadah. Darani sunnah Rasul itu apa itu? Iya. Jadi begini, sunnah ya. Sunnah itu menurut bahasa artinya sesuatu yang dilalui. Ya, sesuatu yang dilalui, sesuatu yang dikerjakan, kemudian diikuti orang. Itu sunnah itu begitu. Saya tidak mengatakan sunnah Nabi, tapi sunnah itu artinya begitu. Menurut bahasa. Diikuti orang. Nah, ya, jadi sesuatu yang dilakukan orang, kemudian diikuti orang banyak. Makanya dalam bahasa Inggris diterjemah, sunnah itu tradition. Tradisi. Jangan kaget ya, jangan kaget. Dan jangan salah paham. Ini saya takut salah paham aja nih. Jadi orang berbahasa Inggris menerjemahnya menjadi tradition. Nah, orang Islam kalau dikatakan tradisi itu marah tentunya. Nah, karena nggak tahu akar persoalannya. Jadi begini, makanya kemudian disebut dengan sunnah itu karena sunnah Nabi ya. Kalau sunnah Nabi itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, kemudian diikuti oleh umatnya. Ya, termasuk dilakukan oleh Nabi itu ya yang dikatakan, yang diperbuat, yang didiamkan itu semua disebut yang dengan ditetapkan. sunnah. Pada intinya sunnah itu ajaran. Intinya itu ajaran Nabi. Jadi sunnah Nabi itu ya karena ajaran itu mesti diikuti kan gitu. Ini bukan sunnah dalam
hukum wajib, sunat, apalagi mubah, makruh, haram, bukan sunat yang itu ya. Jadi Iya. sunnah itu sesuatu yang dilakukan atau dikatakan Nabi lalu diikuti. Nah sekarang, di mana kita mendapatkan sunnah? Karena Nabi itu perintahnya alaikum bi sunnati. Hendaknya kamu mengikuti sunnahku. Taroktu fikum amro ini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Satu, kitab Allah. Dua, sunnati. Sunnahku. Bukan hadithi. Tapi sunnati. Ya. Nah, lalu, karena kita ini diperintah untuk mengikuti sunnahnya, sunnah itu ajarannya, maka pertanyaannya, di mana itu sunnah itu didapat? Dalam hadis. Nah, gitu. Sunnah itu pelajaran yang disampaikan oleh Nabi itu terdapat di dalam hadis. Kalau kamu kepengen mengikuti sunnah Rasul, bacalah hadis. Beda apa enggak sunnah dengan hadis sekarang? Oke. Kalau demikian, maka kita membaca hadis itu bisa ketemu sunnah, bisa ketemu non sunnah. Sebagai contoh, misalnya hadis yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak suka bawang goreng. Barangkali itu bukan sunnah, tetapi itu hadis yang cerita non sunnah. Karena Nabi nggak suka bawang barangkali. Mungkin begitu maksudnya, Pak De. Ya, bisa begitu. Jadi sunnah itu terdapat di dalam hadis. Tapi tadi kan saya sudah katakan bahwa sing direkam oleh sahabat, kalau yang rekam Nabi kan sahabat semua. Imam Malik belum lahir, Imam Bukhari belum lahir kan gitu toh. Nah, pada ngerekam gitu, pada mengingat-ingat gitu untuk disampaikan kepada murid-muridnya atau generasinya kelak. Mbuh iki sunnah ini sunnah diniyah, apakah sunnah duniawiyah? Itu enggak penting, yang penting kita riwayat ke. Gitu. Ya betul, Lek Jahid, saya kira begitu. Nah. Ini jangan sampai tele-tele ya. Oke. Saya kira kita akhiri dulu Mbak Zulfa. Kita lanjutkan satu depan. Bisa. Saya kira masih cukup panjang ini anunya. Ya makin panas. Satu depan insya Allah. Terekam apa enggak ini? Ini terekam apa? Iya, terekam. Oke. Ada diupload di YouTube. Alhamdulillah. Oke. Ini kita yang suaranya pedot-pedot tadi rekamannya gimana itu? Nanti disambungkan, dikasih lem nanti sama Ibu Zulfa nanti. Ditambah subtitle aja nanti yang putus-putus tuh. Bisa. Ada teknisi Taza soalnya. Oke. Cukup ya. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan di sini bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang terekam. Seperti itu. Nah, kalau hadis itu sebuah berita tentang Rasulullah atau tentang Nabi Muhammad SAW. Itu kesimpulannya kalau yang saya. Yang terekam dalam kitab-kitab. Oh iya. Dan juga terekam, tertulis dalam kitab-kitab hadis seperti itu. Kalau Al-Quran dalam mushaf. Gitu. Mungkin itu saja kesimpulannya pada hari ini. Sebelum kita sebelum kita tutup kayak gitu, kita foto bareng. Yang kameranya mati bisa dinyalakan. Atau sana nggak HP. Tunggu dulu. Pajang dulu. Tunggu, semua nyalakan kamera. Yang belum pakai bedak dulu. Lagi papat turu. Ada Habib. Ngamben iki. Mbak Aya. Tunggu. Mbak Aya sama Ibu. Ya. Mas Maulana Zamzam, Mas Hanafi, Mbak Imtihana, Mbak Mufidah, Mbak Upit. ya, Mbah Masita,
Oke, siap. Oke, siap ya? Oke. 2, 3. 3. Oke. Gaya bebas. Sebentar. Aku nggak bisa unggah HP, Pak. Bisa. Tenang, Bu Dejup terekam. Bisa ngomong jadi ya. Oke. Yuk, gaya bebas yuk. Gaya bebas. Jalan. Bentar. 1, 2, 3. Oke, yuk. Oke, terima kasih. Untuk acaranya sudah selesai. Sebelum kita tutup acara resminya ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih karena sudah mau hadir di acara pada malam hari ini. Kita tutup dengan tadi sudah ditutup ya? Ya, Sudah. berarti Apa kita tutup dibuka saja lagi? dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam yang mau ngasih ngobrol-ngobrol suka boleh.